Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kita di acara Misteri Kejawen. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita itu berada di Alas Purwo. Itu tepatnya kalau di sebelah sana itu adalah laut. Nah, di sini kita berada di area apa ya namanya, area peristirahatan gitu. Di sini nanti saya itu akan berbincang-bincang dengan Ki Bopo Samudro, tapi di sini kita nggak tahu apa yang kita perbincangkan nanti. Jadi teman-teman simak terus acara kita, video kita ini dari awal sampai akhir gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman saya ingatkan sekali lagi, bagi teman-teman yang merasa punya punya cerita-cerita mistis atau cerita-cerita horor, itu bisa langsung aja DM kita di admin Misteri Kejawen di nomor WA berikut ini teman-teman, di bawah ini. Nah, jadi teman-teman di sini sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ki Bopo Samudro, jangan lupa teman-teman di sini selalu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum like, belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, like. Karena apa? Karena biar channel kita ini semakin berkembang. Oke teman-teman, kita temui Ki Bopo Samudro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Ki Bopo Samudro. Ini lokasi kita itu berada, ini namanya ini di lokasi Sendang apa ini namanya? Ini namanya di Sendang Putri, Mas. Oh, Sendang Putri. Ya. Nah, ini kita berada di Sendang Putri, area Alas Purwo, teman-teman. Nah, apa keseruan kita di sini? Apa yang kita bahas di sini? Apa yang kita perbincangkan di sini dengan Ki Bopo Samudro? Ikuti terus video kita dari awal sampai akhir, teman-teman. Dan jangan lupa, selalu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, like dan komen agar channel kita ini semakin berkembang gitu. Nah, baik, langsung aja kita menuju ke Bopo Samudro. Assalamualaikum Ki Bopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ki untuk kabar hari ini, keadaan hari ini Ki? Alhamdulillah baik, sehat Mas, kabar malam hari ini. Baik Bopo, ini karena waktunya sudah hampir larut pagi Bopo, kita langsung aja waktunya kita serahkan ke Bopo Samudro gitu. Sebelum kita berbincang-bincang, Bopo bisa sapa dulu tim Misteri Kejawen, teman-teman Misteri Kejawen Po. Monggo langsung aja Po. Oke, selamat malam semuanya, tim Misteri Kejawen dan seluruh pemirsa Misteri Kejawen dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kepada seluruh pemirsa dimanapun semua berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gini Mas ya, kita akan diundang dari teman-teman dari Banyuwangi Mas ya, untuk sedikit mengupas lah masalah di Alas Purwo Banyuwangi ini. Ya, mohon maaf, mulai dari awal kita perjalanan sampai kita ke lokasi Alas Purwo, kita sedikit banyak mengalami fenomena aneh lah. Benar sekali Bapak. Mulai dari kita mau masuk dari gapuranya itu, sampai ke habis kita dari loket itu, dan saat kita istirahat santai dulu setelah kita dalam perjalanan. Mulai dari loket itu kita sudah mengalami berbagai fenomena Mas ya. Iya. Dari sedikit banyak ada apa ya, kayak sebenarnya bukan gangguan, sebenarnya itu sifatnya itu sambutan dari berarti di sini maksudnya yang Bopo rasakan kayak ada penampakan gitu Bopo? Iya, ada penampakan, tapi alhamdulillah itu sambutannya sangat baik sekali gitu Mas. Dari alhamdulillah dari kita tim Misteri Kejawen itu
disambut dengan baik. Karena apa? Kita punya niatnya satu, niatnya kita kan tidak punya niat aneh-aneh gitu Mas. Kita tidak ingin mau mencari sesuatu ini dan itu. Dari fenomena-fenomena itu akhirnya sampai kita ke lokasi itu Mas ya, habis loket itu kita duduk santai, terus akhirnya kita sampai di tempat konten masing-masing Mas, dari kita karena kita bertim Mas ya. Gitu. Nah, dari berbagai kejadian itu, setelah mungkin dari berbagai narasumber dari tim Misteri Kejawen Mas ya, ada dari Mbah Nur Selo, ada dari Ki Brojo gitu. Nah, akhirnya saya bertepatan dapat jatah untuk bikin konten di tempat Sendang Putri ini Mas gitu. Ya, saya sedikit mengupas Mas masalah Sendang Putri daerah sini. Cuma mungkin kalau nama yang lebih familiar Mas ya, yang lebih terkenal, mungkin namanya ada sedikit banyak ke alat kelamin perempuan gitu Mas, yang terkenal Sendang sini Mas ya. Oh iya, iya. Gitu. Ya, cuma kalau saya melihat dari sisi lainnya, sebenarnya ini juga Sendang Putri. Ya, mohon maaf, ini menurut saya Mas ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sendang Putri ini menurut saya itu pada zaman dahulu itu memang ini untuk mandi para putrinya raja gitu loh Mas ya, Sendang ini. Gitu. Iya, ini pada zaman dahulu selain untuk mandi putri-putri raja, juga ada putri non kasat mata Mas, dalam artian penghuni goib lah Mas itu, yang beliau juga mandi di Sendang Putri ini gitu. Makanya begitu mungkin sedikit banyak kan sudah banyak dikupas di depan tadi sama Mbah Nur Selo maupun Ki Brojo Mas ya namanya, yang dari Banyuwangi. Teman kita itu. Ya, makanya dari sambungan dari fenomena yang pernah mungkin Mbah siapa itu Mbak Ki Brojo tadi menyebutkan, akhirnya kita sampai terjadi ritualan kembali di Sendang ini, yang terjadi angin besar gitu loh Mas. Karena apa? Karena mengharapkan untuk ritual yang diomongkan dengan narasumber sebelumnya, yang dari teman kita dari Banyuwangi gitu loh, yang mengundang kita itu. Dengan Ki Brojo itu ya Mas itu. Nah alhamdulillah dari sini seluruh penguasa sangat taruhlah kita termasuk kita tuh mendapatkan izin dari beliau nih ya Mas. Jadi kita mendapatkan restu, mendapat ridho dari beliau-beliau yang berkuasa, baik dari seluruh penguasa mana itu Alas Purwo ini, juga dari tempat saya konten di Sendang ini gitu Mas. Nah kalau kita melihat dari Sendang ini, karena keanehannya apa, ini Sendang ini di sebelah ini kan laut Mas. Nah,
Tapi kenapa aliran di area Sendang ini kok tawar? Nah, ini yang menjadi misteri. Jadi sangat bagus sekali. Makanya kalau kita melihat menelisik ke belakang, berarti kalau air tawar otomatis kalau kita dipakai mandi kan enggak pliket istilahnya kan gitu Mas ya. Enggak terjadi gimana lain dengan air laut. Padahal ini dekat sekali dengan pesisir. Nah, ini bukan pesisir, di pesisir laut gitu. Ini sedikit mengupas tentang masalah di Sendang Putri ini Mas gitu. Jadi gini Mas, ini menurut saya beliau yang berkuasa di Sendang Putri ini menurut saya Mas ya kalau salah ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini beliau ditugaskan oleh ibu maksudnya tuh Nyi Roro Kidul. Itu beliau bernama Sri Ari-Ari, atau yang lebih dikenalnya dengan Dewi Roro Upas Mas. Dewi Roro Upas dan Sri Ari-Ari ini berarti satu orang gitu? Satu orang Mas. Dewi Sri Ari-Ari atau Dewi Roro Upas. Mas. Nah, beliau ditugaskan untuk menjaga wilayah Sendang ini, itu Mas. Makanya selain daripada ada gua istana, ada gua Mayangkoro, ada gua Rajek Wesi, Pager Wesi, ada gua Sedepo. Nah, salah satunya ini juga salah satu tempat sakral yang alami juga gitu loh Mas. Namanya ini Sendang Putri ini, dan yang diberikan kuasa yaitu itu tadi Sri Ari-Ari atau Dewi Roro Upas. Nah, dari situ akhirnya semua yang masuk wilayah sini sedikit banyak yang harus punya etika lah Mas. Istilahnya masalahnya apa? Ibarat kita memang setiap wilayah ada penguasanya masing-masing, tapi dari semua itu kan pasti ada penguasa yang lebih utama lagi Mas. Makanya kita tekankan lagi, kalau kita masuk ke Alas Purwo, lebih baik kita harus satu punya niat yang baik gitu, lebih paling utama itu Mas. Nah, yang kedua apa? Juga kita setelah punya niat baik, kita harus punya etika. Maksud dalam artian apa Mas? Jangan sembarangan, mungkin sampai apa tertentu yang kurang bagus lah Mas, intinya itu. Apalagi menyombongkan diri di sini. Nah, apalagi menyombongkan diri. Saya kira karena kita kembali lagi ini ya mohon maaf menurut iman saya, meskipun kita orang jauh Mas ya, dari jauh dari sini, cuma kita merasakan auranya di sini bukan main-main, bukan sembarangan istilahnya. Dari berbagai yang mungkin sedikit banyak orang yang tahu, bukan cuma sekedar oh ini galak, nah, semua itu ada permasalahannya. Bukan, kadang ada mas sumber, oh kalau yang masuk ada yang hilang atau tersesat, atau bahkan mungkin tidak bisa pulang-pulang. Ada mas, saya di kejadian itu ada dari dari salah satu teman kita yang dari Banyuwangi. Ya mungkin salah satunya yaitu tadi niatnya satu kurang bagus, itu. Yang kedua mungkin satu niatnya kurang bagus, mungkin ke sana
sombong juga bisa Mas, salah satu faktornya gitu. Jadi gini teman-teman, memang pada waktu kita berangkat ke mana, mulai dari menuju pintu Alas Purwo ini, jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan keanehan yang semua tim ini menyaksikan gitu. Oleh karena itu Ki Bopo Samudro tadi sempat menyinggung tentang hal-hal aneh di saat kita perjalanan ke lokasi Alas Purwo ini. Mungkin apalagi Po itu Po? Ya salah satunya seperti kayak kejadian fenomena yang kita rasakan tadi Mas ya, Pas ritual tadi itu Mas ya, angin lebat begitu datang dari arah laut. Nah yang anehnya apa Mas, yang begitu kencangnya kan cuma daerah wilayah Sendang Putri sini saja Mas, sekitar sini, nggak sampai ke lokasi lain, ke pos atas sana lah Mas ya, kita kan agak di bawah ini aja itu. Nah ini kan termasuk kan fenomena, ada apa ya, mungkin kalau secara di logika mungkin Mas ya bisa saja itu fenomena biasa. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi lain, sebenarnya itu bukan fenomena biasa, ada unsur goibnya sebenarnya yang membawa sehingga terjadi angin kencang sedemikian rupa, bahkan ada sedikit hujan gitu. Jadi ini salah satu bentuk realita bahwa di tempat ini itu bukan tempat sembarangan, intinya kan di situ Mas. Itu mohon maaf, jadi apakah itu kayak kita tadi kayak ada penyambutan gitu berarti Po ya? Insya Allah sebenarnya gitu Mas, ada penyambutan dari beliau-beliau yang berkuasa di sekitar sini, bahkan ada sampai ke mana itu, ke laut utara ada Ibu Dewi Lanjar, juga ada dari Ibu Timur, jadi Ibu Dewi Rukmini. Nah selain itu juga berkumpulnya para penguasa seperti yang Mbah Nur Selo sebutkan tadi Mas ya, mulai dari terutama dari yang nampak dari awal kita masuk itu Mbok Gayatri. Fenomena yang sangat luar biasa di saat kita lagi taruhlah mau ngonten, tapi kan juga karena ada temen yang mengundang itu Mas. Nah dari kesakralan inilah makanya kita sedikit banyak harus lebih hati-hati, jangan nggak sembarangan gitu Mas. Ya. Saya kira gitu. Jadi gini, memang teman-teman, apa itu tadi itu memang yang disampaikan Bopo Samudro ini, jadi kan banyak sekali kejanggalan dan penampakan, tapi mohon maaf ini yang dirasakan oleh para supranatural kita seperti Ki Bopo Samudro, Bang Rohmat, terus siapa itu Mbah Man Ponco, Mbah Nur Selo, bahkan yang dari Banyuwangi itu kayak itu teman-teman saudara kita dari Banyuwangi itu kayak semua itu kayak juga supranatural, bukan orang sembarangan gitu teman-teman. Oke, monggo Bopo, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bopo? Saya kira sudah cukup Mas, mungkin sekedar masukan aja Mas ya, mungkin mungkin ini pesan-pesan buat teman-teman pesan-pesan buat teman, sekiranya ya baik dari khusus ya untuk tim kita sendiri, tim Misteri Kejawen, juga bisa mungkin bermanfaat untuk pemirsa yang lainnya. Apabila kita mau masuk ke Alas Purwo ini, kita harus punya niat yang baik. Satu itu. Yang kedua, kita harus jaga etika omongan. Nah, masalahnya apa? Dari omongan yang kita ungkapkan, kadang itu sampai bisa menjadikan kenyataan.
salah satu contoh yang kita alami dari teman kita di Banyuwangi bilang ritualan. Nah, itu terjadi sebenarnya ritual sudah 2 kali, Mas. Awalnya saya sudah ritual sendiri untuk pembuka. Oh, gitu. tadi? Ya, tadi gitu. itu sebenarnya sudah, Mas. Saya bersama Mbah Nur Selo. Saya taruhlah sudah izin lah, Mas, sebenarnya itu. Karena ada teman kita dari Banyuwangi yang bilang kalau mau mengadakan ritualan bersama Mbah Nur Selo, akhirnya terjadi fenomena itu tadi. Sebenarnya kan oh gitu, berarti 2 kali ini tadi. Iya. Ya alhamdulillah nggak masalah. Yang penting cuma kita akhirnya sedikit banyak bisa introspeksi. Oh ya, ternyata kita kalau masuk sini selain kita berniat baik juga memerlukan ubur rampit tertentu gitu loh, Mas. Kadang yang nggak paham kan itu, Mas. Nah, kelihat apa beliau juga mungkin juga memerlukan taruhlah ubur rampit atau sesaji tertentu, Mas, yang sesuai dengan kesukaannya beliau gitu, Mas, terutama untuk penguasa wilayah Alas Purwo ini gitu, Mas, kalau menurut saya, Mas, ya ini. Oh gitu. Mungkin dari ya, saya ini karena sambung sinambung dengan narasumber yang lain, karena kita kan satu tim diundang, jadi ada sedikit penekanan gitu aja, Mas, intinya kan itu. Berarti ini sudah, Pak, ya? Ya, saya kira sudah gitu, Mas, untuk membahas masalah Sendang Putri di wilayah Alas Purwo. Oke teman-teman, mohon maaf sekali. Jadi kita di sini berbincang-bincangnya mungkin jamnya memang kita batasi, teman-teman. Karena apa? Nanti kita masih banyak teman-teman dari Banyuwangi juga itu yang pengen kita wawancarai gitu. Jadi setiap nanti takutnya ini waktunya nggak cukup gitu. Nah, ini cukup sekian dari Bobo Samudro, ini sampun, Pak. Iya, sampun. Nah, ini cukup sekian dari Bobo Samudro, dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini waktunya sudah hampir pagi, Po. Kita undur diri dulu. Iya. Baik teman-teman, kita langsung undur diri dulu. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe agar channel kita ini semakin berkembang. Dan di sini bagi teman-teman yang punya cerita-cerita mistis atau ingin mendatangkan tim dari kita ada ke lokasi mana gitu, kita siap menampung. Silakan komen atau silakan WA di nomor di bawah ini, teman-teman. Baik teman-teman, kita akhiri dulu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.